Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Danardono dalam pembelajaran pada sore hari ini, yaitu kita akan belajar bahasa pemrograman yang kian populer, yaitu bahasa pemrograman Java, yang juga bagian dari pembelajaran pemrograman integratif ya. Jadi bisa menggunakan banyak pemrograman. Pada kasus kali ini kita akan menggunakan Java sebagai bahan percobaan dan uji coba. Untuk itu marilah kita perkenalan dulu bagi yang belum pernah ya. Tentu ini kita perkenalan sebentar saja dengan bahasa pemrograman Java. Oke. Apakah pemrograman Java itu seperti apa sih? Nah, kita mungkin sering mendengar ya, ada Java, ada JavaScript. Nah, itu keduanya merupakan bahasa pemrograman yang berbeda ya rekan-rekan ya. Jadi kalau Java itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram made in Oracle ya. Ada juga JavaScript, itu bagian dari HTML untuk membuat interactivity supaya di tampilan website. Nah, jadi untuk membuat web kita jadi interaktif ya. Tapi kalau Java itu merupakan beda lagi. Jadi Java dan JavaScript itu beda. Nah, alasannya adalah Java itu merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer ya. Jadi sudah banyak dikenal di kalangan para programmer dan developer, yang merupakan bahasa yang sangat diminati dan cukup disukai, sehingga keberadaannya menjadi kian populer. Dia dibuat itu sekitar tahun 95 ya. Jadi tahun 95, jadi kini usianya ya sudah mencapai 27 tahun ya. Selama itu Java ini sudah berkembang luas, kini dikelola oleh Oracle ya. Jadi Oracle itu salah satu perusahaan IT yang juga mengelola basis data ya. Basis data Oracle salah satunya juga mengelola Java ini. Kemudian Java itu juga digunakan untuk pengembangan mobile app, khususnya Android ya. Android app. Nah, itu kita bisa menggunakan Java juga bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web, juga bisa juga aplikasi berbasis desktop untuk pembuatan game, dan juga web server, aplikasi di server terutama untuk koneksi database, dan lain masih banyak lagi. Nah, jadi karena ini adalah bisa digunakan di berbagai macam kepentingan, terus kemudian usianya juga sudah cukup lama, sehingga dia ini kian populer ya. Jadi sudah 27 tahun sejak 95, ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat terkenal dan populer. Nah, kenapa kok kita menggunakan Java Pak, nggak menggunakan yang lain? Ada beberapa alasan. Salah satunya Java ini bekerja pada beragam platform ya. Dia bisa dijalankan tidak peduli Anda menggunakan Windows atau Mac atau Linux atau Raspberry Pi dan lain-lain, Java ini bisa dijalankan. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir Pak, saya pakai Mac apakah bisa enggak. Nah, itu bekerja pada beragam platform. Maka ini yang membuat Java menjadi sangat populer ya. Sudah digunakan di 3 miliar device sejauh ini ya. Di beragam tadi, mulai dari aplikasi berbasis web, berbasis mobile, game, dan lain-lain sebagainya, itu sampai sekarang ini sudah digunakan di lebih dari 3 miliar device. Jadi sangat banyak sekali dan sangat luar biasa. Nah, karena dia yang sangat multiplatform, kemudian banyak sekali digunakan di berbagai macam device, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa para programmer Java. Dalam hal ini berarti permintaan di bursa kerja cukup banyak. Nah, Anda bisa mengecek di situs freelancer atau dan sejenisnya ya. Banyak sekali di sana job yang memposting, salah satunya developer yang memiliki keterampilan
Java. Nah, Anda bisa menjadi salah satunya tentunya ya setelah menguasai program ini. Java ini sangat mudah termasuk mudah ya dipelajari dan juga digunakan. Nah, jadi Anda yang selama ini sudah belajar bahasa pemrograman lainnya, apalagi ya sudah belajar bahasa pemrograman lainnya, mempelajari Java tidaklah sulit karena ada beberapa kemiripan yang itu membuatnya mudah dipelajari dan juga digunakan. Anda tidak perlu khawatir, Pak, nanti akan sulit. Nah, ini semoga tidak terjadi demikian. Yang berikutnya adalah program ini bersifat open source ya, dan kalau open source berarti itu juga gratis. Artinya Anda bisa menggunakan, mendownload dan sebagainya itu tanpa dikenakan biaya ya. Jadi dia open source itu bisa digunakan tanpa dikenakan biaya, alias kita bisa menggunakannya secara gratis. Dia aman, cepat dan powerful ya. Aman, cepat dan powerful. Anda akan merasakannya ya nanti setelah mencoba beberapa kode pemrograman di beberapa aplikasi. Anda akan merasakan kecepatannya, dan karenanya ini digunakan oleh banyak developer ya. Oke, karena sudah 27 tahun, dukungan komunitas juga cukup besar dan cukup luas. Tutorial yang beredar juga tidak kalah banyak ya. 10 juta developer siap untuk mendukung kesulitan Anda di komunitas. Merupakan object oriented language. Ya, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai object oriented programming ini. Nah, yang jelas kode-kode ini bisa digunakan kembali, yang tentunya akan meminimalisir operasional cost dari sebuah pengembangan perangkat lunak berbasis ya. Jadi ini akan mengurangi resource untuk penggunaan kode-kode yang serupa. Jadi kode-kode bisa digunakan kembali di banyak tempat ya. Oke, demikian alasan mengapa kita menggunakan Java. Sekarang kita akan mulai ya, persiapkan. Tentunya persyaratannya Anda hanya butuh memiliki sebuah laptop atau komputer desktop untuk memudahkan kita dalam belajar nantinya. Oke, terus yang pertama ya, jadi oke, sudah, kita mulai. Ketika Anda sudah siap, silahkan nyalakan komputernya. Kita akan bersiap. Oke, langsung saja. Pertama kita akan membuka program yaitu Firefox di sini. Ya, ini Firefox. Gunanya adalah pertama kita buka dulu, kita cek dulu. Barangkali Anda sudah memiliki program Java atau belum di komputer kalian. Itu kita perlu cek juga. Nah, jadi silahkan buka command prompt ya. Command prompt di komputer Anda dengan mengetikkan cmd. Nah, udah, lalu di cmd Anda ketikkan Java version. Nah, kalau sudah ada seperti ini, berarti di komputer kalian sudah terinstall Java. Oke, di komputer saya terinstall versi 19.0.1 yang terbaru ya, saat ini sudah saya update tadi ya. Bagi Anda yang belum, maka Anda perlu menginstal ya. Caranya Anda kunjungi browser, lalu ketikkan Oracle. Karena tadi kan dimiliki oleh Oracle ya, jadi Anda silahkan kunjungi Oracle untuk mendownload programnya yaitu Java. Nah, kita tunggu. Kecepatan bergantung dari koneksi Anda tentunya. Nah, ini kebetulan punya saya agak lambat, jadi harus sabar menunggu. Karena hujan juga ya, jadinya koneksi berpengaruh di sini.
Ya, ya, kita cari di sini. Wah, ini sudah bahasa Indonesia jadi agak susah. Kita cari aja di sini. Download Java. Ya, biar kita langsung ke laman yang ini dia. Nah, ini dia. Oke, silahkan Anda download. Linknya adalah ini dia. Ada versi 19, ada versi 17. Ini adalah operating system yang bisa Anda download juga. Ada Linux, ada Mac, ada Windows ya. Jadi sesuaikan dengan operating system yang Anda miliki saat ini ya. Komputer Anda menggunakan OS apa? Kalau saya menggunakan Windows berarti yang ini. Terus kemudian Anda sesuaikan, Anda pilih yang ini adalah versi zipnya, yang ini versi installernya, boleh pakai yang exe atau MSI sama saja, ukurannya juga nggak jauh beda. Silahkan Anda download, klik ya. Kemudian setelah Anda download, Anda install ya. Kebetulan saya sudah menginstal. Kalau Anda belum, silahkan nanti diinstal aja seperti biasa. Nah, sampai akhirnya nanti di komputer Anda sudah versi Java-nya akan muncul seperti ini. Nah, oke ya, jadi sudah, saya anggap Anda sudah berhasil menginstal. Terus kemudian berikutnya yaitu Anda perlu menginstal tag editor ya. Kita bisa saja menggunakan notepad ya, tapi menggunakan notepad tentu akan menyulitkan kita ke depannya untuk kalau kodenya sudah semakin banyak. Nah, kalau kodenya sudah semakin banyak maka akan kesulitan, maka kita membutuhkan tag editor untuk developer. Dalam hal ini adalah Visual Studio Code. Silahkan Anda kunjungi web ini lalu Anda download ya. Ini sudah. Bagi yang belum saja ya, yang laptopnya baru atau komputernya baru, silahkan di sini mendownload file ini. Anda sesuaikan operating system yang Anda gunakan, apakah Anda pakai Linux, pakai Mac, atau pakai Windows. Kalau saya pakai Windows, maka pakai yang ini ya. Jadi Windows 8, 10 sama 11 itu sama. Windows 7 kayaknya di sini belum didukung. Nanti ada, kalau Anda pakai Windows 7 maka akan kesulitan menginstal Visual Studio Code ini. Oke, Anda pilih OS-nya apakah yang 64 bit atau 32 bit atau ARM. Nah, untuk mencari Anda 64 bit atau 32 bit ya, ketikkan cari ya di sistem Anda di sini setting atau ada setting sistem. Oh, bukan di sini ya, tentunya di My PC, kemudian properties. Nah, di sini akan ada sistem tipenya 64 bit operating system. Berarti Anda nanti menginstal yang 64 bit. Kalau OS Anda terinstall 32 bit, maka ya Anda menginstal yang 32 bit. Sesuaikan dengan komputer Anda sendiri ya. Kalau ini 32 bit, ini 64 bit. Silahkan Anda download sama seperti tadi. Ukurannya ini cukup lumayan, ada kecil juga, nggak memberatkan sistem Anda, jadi jangan khawatir. Lalu Anda install seperti biasa ya. Jadi Anda install seperti biasa sampai akhirnya Anda sudah memiliki program Visual Studio Code ini. Oke, kalau sudah, langsung aja kita buat folder ya, folder untuk kerja kita nanti kedepannya mau kita pakai
menyimpan file-file kita ya. Di sini saya menggunakan file id lalu saya Java di sini ya. Oke, ini sudah. Di sini nanti akan kita gunakan. Kita sudah buat folder. Ya, sekarang langsung aja kita buka Visual Studio Code. Ada cari akan langsung ketemu kalau Anda sudah berhasil menginstal tadi. Saya sampai di sini, saya berharap nanti Anda tidak ada kesulitan bagaimana cara menginstal ya. Jadi oke, sudah ya, kita close saja di sini. Ya, di sini akan muncul tampilan kosong seperti ini atau ada tampilan yang ada, Anda close saja sampai bersih seperti ini supaya tidak mengganggu penglihatan, tidak mengganggu momen ya. Nah, ini adalah area tempat dimana kita akan melakukan coding. Sebenarnya pakai notepad juga bisa, tapi nanti kalau kodenya sudah banyak pakai notepad kita akan kesulitan, dan di sini kita akan mendapatkan banyak bantuan-bantuan ya terkait dengan sintak penulisan ya dan macam-macam yang bisa kita dapatkan dari sini. Langsung aja kita open, lalu open folder ya. Kita cari folder yang tadi sudah kita buat ya di drive D. Mana tadi, Java, ini dia, select folder. Nah, di sini dia. Ini agak lama juga tergantung dari spesifikasi komputer kita. Kalau komputer kita bagus, ini juga cepat, tapi kalau ya ini kebetulan agak sedikit rewel, mungkin karena hujan. Nah, harusnya sudah muncul di sini. Ini dia. Nah, ternyata sudah muncul. Ini adalah folder Java yang tadi kita sudah buat. Nah, silahkan Anda membuat file ini ya, judulnya main.java. Nah, caranya dengan mengetikkan tombol yang ada di sini, ada new file, lalu Anda klik ya di sini, lalu Anda buat file namanya main.java. Proses seperti ini karena Java itu ternyata dia case sensitif ya, jadi antara huruf besar dan kecil dia akan memiliki makna yang berbeda. Lalu silahkan Anda ketikkan kode 5 baris seperti ini. Pak, itu maksudnya apa? Nanti akan kita bahas di pembahasan sebelumnya. Yang jelas di sini kita akan menampilkan dulu beberapa tag ya, yang dalam hal ini Hello World. Tag paling sederhana kalau kita ingin belajar program apapun. Oke, silahkan di sini tulisan Hello World. Oke, silahkan Anda ketik kode seperti ini, seperti yang tertera pada layar. Ya, jika sudah, pastikan Anda sudah memiliki filenya, yaitu main Java seperti ini, Java source file. Yang ini Anda pasti juga belum punya, jadi ini akan ada satu file ini ya, main.java ini, yang berekstensi apa, Java source file ini ya. Nah, Anda sudah punya satu buah file ini. Terus kemudian salah satu langkah berikutnya adalah Anda kunjungi lagi command prompt ya, cmd tadi, Anda navigasikan ke folder di mana tempat folder yang Anda menyimpan file tadi. Nah, saya menyimpan di drive D kebetulan, maka saya akan pindahkan folder drive saya di drive D, lalu saya akan arahkan ke folder Java, maka saya gunakan cd Java. Sudah. Nah, file yang baru saja kita buat ini belum dikompil ya. Nah, ini belum dikompil, jadi belum bisa dijalankan. Nah, karenanya Anda perlulah mengkompil terlebih dahulu dengan cara mengetikkan java compile, disingkat Javac ya. Javac, nama filenya adalah main.java. Ini kita akan mengkompil kode tadi menjadi sebuah yang bisa dijalankan.
sesudah melakukannya. Jadi ya udah, kalau sudah terjadi seperti ini berarti kita berhasil, barulah ini bisa kita jalankan dengan cara mengetikkan Java main. Nah, maka akan muncul tulisan hello world seperti yang sudah kita kode tadi. Nah, di sini ada beberapa penamaan ya. Jadi di sini adalah kelas. Jadi semua kode-kode Java itu dia harus berada di dalam sebuah kelas. Dalam hal ini kita membuat kelas main ya, jadi main. Dan ingat penulisannya, nama kelas itu harus sama dengan nama filenya, supaya tidak terjadi error ya. Terus kemudian nama kelas itu selalu diawali dengan huruf besar, M-nya ini hurufnya besar, supaya filenya ya diawali dengan huruf besar. Terus kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Pak, ini maksudnya apa saja seperti ini? Nah, ini kelas. Isinya kelas apa? Isinya kelas adalah ini. Maksudnya apa Pak itu? Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Yang penting Anda ketik dulu. Untuk menghasilkan tulisan hello world, Anda perlu mengetikkan script 5 baris ini. Nah, yang kedua adalah kita akan membuat sebuah metode ya. Ini namanya metode. Metodenya adalah main. Ya, isinya adalah string. Nah, maksudnya apa Pak? Arg, void dan sebagainya itu nanti, yang penting Anda ketik aja dulu. Untuk menghasilkan sebuah tulisan hello world, maka Anda ini ya perlu mengetikkan ini saja. Dan jangan lupa setiap sistem out println ini akan menampilkan tag yang berupa tulisannya hello world. Dan jangan lupa setiap kita selesai mengetikkan sebuah script selalu diakhiri dengan titik koma atau semicolon. Tanpa titik koma bisa terjadi error. Pak, bisakah kita mengetikkan beberapa baris? Boleh. Nah, jadi misalnya kita coba nih, kita mengetikkan beberapa baris ya. Nah, lupa itu kok bisa langsung muncul Pak. Nah, caranya Anda bisa ketikkan di keyboard Anda, yaitu copy ya, Alt shift panah ke bawah, Alt shift panah ke bawah, maka itu sama saja dengan mengcopy baris di atasnya. Anda bisa membuat beberapa baris itu dengan tulisan yang berbeda tentunya ya. Nama saya Danar. Saya suka belajar Java. Nah, oke. Nah, di sini akan menampilkan 3 buah baris. Kita lihat, Ctrl S. Nah, coba kita jalankan. Oh, belum muncul karena belum dikompil ya. Kita compile dulu. Java main.java sudah disimpan tapi belum dikompil, makanya nah sekarang muncul 3 buah string yang tertera di println ini. Kita mengenal print. Kalau sudah penuh di sini, kita ingin mengosongkannya, kita ketikkan aja cls ya, menjadi kosong kembali. Oke, pertama Anda sudah mengenal bahwa sebuah kelas itu memiliki nama, yaitu main, memiliki nama harus sama dengan nama filenya. Terus kemudian nama harus diawali dengan huruf besar. Terus kemudian isinya itu dituliskan dengan kurung kurawal. Terus kemudian di dalamnya ada metode main yang berisi string tentunya di sini. Terus kemudian untuk menampilkan tag kita gunakan println. Nah, sistem out println. Pak, apakah kita bisa menggunakan print? Bedanya apa? Ya, bisa. Kemudian
print ya, jadi print. Nah, bedanya print itu apa sama println? Kalau println dia akan memiliki baris yang tidak namanya aja println. Len itu berarti baris ya, jadi akan dicetak pada baris yang berbeda. Tapi kalau print itu akan dicetak pada baris yang sama. Jadi kalau kita ngetiknya seperti pakai print begini, itu nanti akan dicetak barisnya itu nyambung. Kita coba ya supaya tahu bedanya ya. Ini di sini saya kasih titik. Nah, ya saya kasih titik supaya nanti jadi bagus. Kita save menggunakan Ctrl S. Tandanya di sini tidak ada angka 1 ya. Kalau sudah, jangan lupa kita compile dulu. Kita compile. Sudah selesai, kita jalankan. Ya, ini ya bedanya. Kalau kita menggunakan print, maka akan dituliskan secara tidak pisah baris, akan diketikkan secara nyambung begini. Tapi kalau kita menggunakan println, maka akan dicetak pada baris yang terpisah. Itu bedanya. Terus kita juga bisa menuliskan berupa angka ya. Jadi teman-teman itu tidak hanya berupa teks seperti ini, kita juga bisa menuliskan berupa angka. Misalnya kita cetak lagi, kita copy aja, Alt Shift bawah. Nah, ini. Dan kalau angka, Anda tidak perlu mengetikkan double quote. Double quote itu tanda petik double seperti ini. Dan ingat petiknya harus double, bukan petik satu. Nah, ini. Kalau kita ingin mengetikkan angka, bisa saja kita mengetikkan angka, maka langsung saja misalnya 1000 misalnya. Nah, ini angka. Kalau angka yang kita tulis angka tidak perlu dikasih double quote ya. Tapi kalau yang diketikkan berupa teks atau string, maka perlu dikasih double quote ya. Oke, kita coba apakah muncul kalau angka. Ke save, kita compile dulu. Kita jalankan. Nah, ternyata sudah muncul juga 1000 di sini. Bisa muncul tanpa dikasih double quote. Kita juga bisa menampilkan operasi aritmatika ya teman-teman ya. Jadi ini saya untuk kemudian ini hanya kita pengen tahu bedanya aja antara print dan println ya. Tapi untuk ke depan kita akan gunakan aja println supaya tampilannya bisa beda pindah baris ya. Println. Oke, sudah. Kita juga bisa menampilkan, saya copy lagi, berupa operasi aritmatika, misalnya 7 ditambah 5. Coba ya kita cek hasilnya, atau saya copy lagi, yaitu 7 dikali 5 ya. Kita lihat hasilnya apa. Kita simpan dulu. Kalau belum disimpan, di sini ada angka satunya seperti ini. Kita tekan Ctrl S. Sudah. Kalau sudah nggak ada, berarti ini sudah disimpan. Coba kita compile dulu. Nah, oh ya belum ya, sorry. Kita compile dulu. Wah, terjadi error. Wah, sorry. Itu harusnya titik keliru koma. Ya, sudah. Oke, nah di sini kita juga bisa menampilkan operasi aritmatika. 7 tambah 5 sama dengan 12, 7 kali 5 sama dengan 35. Ya, demikian ya, ini untuk sebagai awalan saja ya, untuk pemanasan. Untuk membersihkan layar kita ketikkan CLS. Ya, itu adalah pemanasan saja bagaimana kita mengenal program Java dari awal, dan nanti akan kita bahas lagi
beberapa pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai pemrograman Java ke depannya. Untuk saat ini coba nanti rekan-rekan buat coba dulu praktekkan tadi ya, jadi mengecek komputernya sudah ada program Java atau belum. Kalau belum, silahkan install program Java, kemudian install Visual Studio Code, kemudian coba tampilkan beberapa string seperti ini, baik tag maupun angka. Kalau sudah, ya saya kira untuk awalan itu cukup ya, untuk awalan itu cukup. Nanti kedepannya kita akan belajar lebih dalam lagi. Untuk sementara tutorial pertama kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti tentunya. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya di pertemuan mendatang. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.